Terima kasih rekan-rekan mahasiswa, Anda telah mengklik materi kuliah produksi program berita televisi untuk hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang sumber berita televisi. Apa saja yang akan Anda jadikan sumber berita untuk berita yang Anda sampaikan ke masyarakat. Namun sebelum kita membahas apa saja sumber berita televisi, kita pahami dulu apa definisi berita televisi menurut para ahlinya, seperti G.W. Johnson dan E.C. Hopwood. Selanjutnya dari M.V. Charlie dan Mokhtar Lubis. Nah, selanjutnya kita akan membedah syarat suatu berita. Apa saja yang dapat menjadi syarat suatu berita? Pertama adalah sumber berita. Tempat atau dari mana asal berita diperoleh, bersumber dari manusia atau alam sekitar manusia. Kedua adalah fakta. Dan ini menjadi sangat penting bagi rekan-rekan mahasiswa untuk mendapatkan fakta dari suatu berita. Sumber berita. Apa saja yang menjadi sumber berita? Berita yang harus dicari, didekati, dan digali agar dapat mendukung dalam penyediaan bahan berita. Selanjutnya adalah sumber berita itu berperan penting menciptakan berita yang objektif dan tanggung jawab. Sumber berita dapat diibaratkan sebagai orang di balik berita. Sumber berita yang pertama adalah manusia. Syaratnya terlibat langsung suatu masalah atau berita. Kedua, tidak terlibat langsung suatu masalah, tetapi mempunyai hubungan erat secara formal, persahabatan, atau persaudaraan. Ketiga, menyaksikan terjadinya suatu peristiwa atau yang biasa disebut adalah dengan saksi mata. Selanjutnya, memiliki wewenang dan menangani secara langsung suatu masalah atau peristiwa, seperti polisi, jaksa, dan KPK. Kelima, ahli dalam bidang, seperti pakar politik, pakar hukum tata negara, aktivis anti korupsi, pengamat tata kota, pengamat penerbangan, serta pejabat, artis, dan tokoh agama. Bisa juga abang beca, tukang sayur, sopir, dan kondektur. Sumber berita kedua adalah peristiwa. Kejadian yang tidak direncanakan, menimpa atau dialami manusia serta berdampak besar. Seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, kebakaran, serta kecelakaan lalu lintas. Peristiwa bisa juga kejadian yang direncanakan, upacara seremonial, pembukaan seminar, wisuda, peresmian bangunan, pemilihan umum, dan lain-lain, serta sidang pengadilan. Peristiwa yang dilakukan manusia, non-seremonial, konflik dan perang, pembunuhan berencana, pemerkosaan, bom meledak, kebakaran hutan, dan lahan. Peristiwa yang dapat diamati dan dipelajari, penelitian ruang angkasa, penelitian kehidupan di bawah air. Yang ketiga adalah sumber berita. Apa saja yang bisa menjadi sumber berita? Telepon. Jika narasumber tidak bisa dihubungi secara langsung atau bertemu langsung, bisa dihubungi melalui saluran telepon. Kalau untuk televisi, mungkin percakapannya direkam langsung dan disiarkan. Media lain, kunjungan pers, wawancara berita, konferensi pers, siaran pers, informasi dan lokasi, serta follow-up atau tindak lanjut. Validitas sumber berita. Kode etik jurnalistik. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Wartawan harus cek dan recheck informasi, menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumber beritanya. Sumber berita. Sumber berita ada dua. Pertama adalah intisari jurnalisme, adalah sebuah disiplin verifikasi untuk membedakan dari hiburan, propaganda, fiksi, atau seni. Verifikasi ini sangat penting, menguji sebuah informasi sehingga ditemukan kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan secara jurnalistik.
Media sosial idealnya tidak bisa dijadikan sumber berita, tetapi bisa memicu konflik. Konflik tersebut menjadi bahan berita. Yang bisa dipakai di media sosial adalah ucapan bela sungkawa di media sosial, seperti meninggalnya seorang tokoh atau pejabat negara. Banyak artis atau pejabat lain mengucapkan media sosial. Ini bisa di-capture dan dijadikan sumber berita atau gambar amatir dari media sosial. Posisi media sosial dengan sumber AC Nielsen, media sosial menjadi urutan ketiga. Televisi masih menjadi yang tertinggi, sebesar 53%, sementara sosial media 33%. Yang terbawah apa? Radio, website. Posisi media sosial. Televisi masih menjadi sumber berita. Televisi masih ranking 1 sebagai sumber informasi. Dari 30.000 orang, 53% masih dari 60 negara di dunia menonton televisi untuk mendapatkan informasi. Peringkat kedua, situs mesin pencari sebesar 38% dan media sosial 33%. Posisi media sosial. A adalah usia penonton televisi. Penonton televisi pertama adalah milenial, usianya dari 21 hingga 34 tahun. Gen X 35 sampai 49 tahun. Serta baby boomers 50 sampai 65 tahun dan usia tua lainnya. Sementara media sosial didominasi oleh generasi Z, 15 hingga 20 tahun. Ini berada dalam rentang usia rekan-rekan mahasiswa semua. Cara mendapatkan sumber berita. Pertama adalah catatan-catatan jurnalisme dasar. Sumber berita tidak hanya didapatkan melalui narasumber. Yang pertama adalah observasi langsung. Pengamatan langsung jurnalis atau peristiwa yang terjadi. Kepercayaan dari perusahaan media dan konsumen kepada jurnalis dalam menghimpun fakta melalui informasi. Seperti tragedi pesawat jatuh atau kericuhan unjuk rasa. Pre-event. Memperdalam data yang didapat dari lapangan, konfirmasi kedua belah pihak. Cara kedua untuk mendapatkan sumber berita dengan sistem beat. Jurnalis memegang bidang tertentu seperti politik, hukum, olahraga, hiburan, metropolitan, atau ekonomi. Mereka akan ditempatkan di pos-pos khusus seperti Istana Negara, KPK, Polda Metro, DPR, dan Bursa Efek Indonesia. Efektif memfokuskan jurnalis karena pengetahuannya akan lebih dalam. Cara mendapatkan sumber berita yang ketiga adalah narasumber, manusia, catatan, dokumen referensi, buku, dan clipping. Syarat narasumber, kredibel atau dapat dipercaya. Berlaku juga untuk sumber dari referensi, karena bisa saja sumber sudah tidak relevan. Harus berhati-hati dengan narasumber yang tidak ingin disebutkan identitas. Jika tidak dapat menjamin perlindungan kerahasiaan, maka akan banyak narasumber selanjutnya yang tidak ingin angkat bicara. Keempat adalah wawancara. 3 prinsip wawancara. Perbincangan dua pihak untuk mendapatkan informasi yang akan disampaikan ke publik. Pembicaraan merupakan pertukaran informasi untuk memunculkan suatu kebenaran. Menggali informasi melalui wawancara bukan berarti jurnalis menjadi banyak bicara. Justru yang seharusnya banyak bicara orang diwawancara karena memiliki informasi yang diinginkan. Jurnalis dianjurkan menjadi ahli setelah wawancara terhadap suatu topik. Jurnalis dan narasumber harus sama-sama terbuka dan berterus terang. Jurnalis harus mendengarkan narasumber dengan baik. Jika sudah memiliki daftar pertanyaan, jurnalis tetap bisa mengajukan pertanyaan yang berasal dari pernyataan narasumber. Jurnalis dan narasumber memiliki gaya bertanya dan menjawab berbeda. Dibutuhkan kemampuan memahami sifat dan karakter dari narasumber. Jangan lupa menanyakan pertanyaan klimaks di pertanyaan terakhir. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Demikian kuliah hari ini dengan materi sumber berita televisi.
Terima kasih.